Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap memimpin gerbong besar PPNI melewati tsunami pandemi COVID-19 ini. Baik, sejawat sekalian, kita akan masuk ke sesi utama, yaitu penyampaian presentasi dari narasumber, di mana yang pertama adalah dari sebentar, ini saya takut salah sebut ini. Dari Nurse Diah Untari, MKep SPKep MB. Beliau akan menyampaikan topik yaitu asuhan keperawatan meningitis pada era new normal. Seperti biasa, sejawat sekalian yang ingin bertanya nanti kepada Nurse Diah, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom chat, atau Anda yang di YouTube, Anda silahkan tuliskan pada kolom komentar. Pertanyaan di kolom chat Zoom, sebagian akan saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, Nurse Diah, apakah sudah siap? Pak. Siap. Oke, silakan. Waktunya maksimal 30 menit. Iya Pak, siap. 30 menit. Oke, silakan di share screen materinya. Kelihatan Pak? Belum muncul. Masih loading sepertinya. Gimana Pak? Jelas? Oke, silakan Ibu. Silakan, sudah muncul. Ya, baik. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore perawat hebat semua di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua PPNI Pak Hari Fadila, kemudian Ibu saya di Himpeni, Ibu Eni Mulyatsi, dan juga Bapak yang super ceria nih, Pak Jajang. Makasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Diah Untari. Saya Jajak. Kenapa Pak? Saya pakai T, nggak pakai eng. Jajak. Oh siap, Pak Jajat. Ya Pak, salam kenal Pak. Perkenalkan, nama saya Tati. Saya adalah praktisi keperawatan. Sehari-hari saya bekerja di RSPAD Gatot Subroto. Di samping saya sebagai perawat, saya juga sebagai anggota Komite Etik Penelitian dan Riset di RSPAD Gatot Subroto, serta di himpunan saya sebagai seksi pendidikan. Oke, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien meningitis dalam era new normal COVID-19. Ya, berbicara tentang Himpeni pasti hubungannya dengan persarafan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab infeksi akibat dari virus yang menyerang pada meninges. Ya, virus adalah penyebab terbanyak pada infeksi otak, dan kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, itu adalah penampang gambar otak, ya, di mana ada otak, ada cairan cerebrospinal yang mengalir, kemudian ada juga lapisan pembungkusnya, di mana di semua segmen itu bisa beresiko terjadi infeksi akibat virus maupun bakteri. Dan contoh virus yang dapat mengakibatkan meningitis diantaranya adalah Teravirus, Cytomegalovirus, herpes, varicella, Weissenilla, Japanese encephalitis, chikungunya, Ebola virus, dan rabies. Dan terakhir ya kelompok dari virus MERS atau virus corona ini.
dengan COVID-19 adalah suatu jenis coronavirus, dan kebanyakan dari coronavirus sebelumnya yang kita kenal adalah SARS maupun MERS, ini diketahui dapat menginfeksi otak, sehingga sangat memungkinkan corona COVID-19 ini juga berisiko untuk terjadi, bisa mengakibatkan infeksi pada bagian otak. Kemudian SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini masuk melalui reseptor AC2, di mana dia disekresikan di paru, tapi otak juga memiliki reseptor ini. Jadi dia beresiko sekali untuk mengakibatkan timbulnya infeksi. Kemudian seperti yang kita tahu dan mungkin di rumah sakit teman-teman semua ya, banyak pasien-pasien COVID-19 ini menunjukkan gejala defisit neurologis. Di antaranya dia mengalami kebingungan, mual, muntah, sakit kepala, kehilangan bau, kemudian bisa juga dia mengakibatkan penurunan kesadaran. Ini ada penelitian di dunia yang mengatakan sebanyak 36% dia mengalami defisit neurologis. Kemudian, virus corona sebelum menginfeksi batang otak, dia menerima neuron dari paru dan juga saluran pernafasan. Sehingga fungsi kardiorespirasi yang rusak pada batang otak kemungkinan juga mendasari gagal nafas pada pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, ini data pasien COVID per 20 Juni tahun 2020. Ini ada 3 terbesar. Yang pertama adalah Amerika Serikat, di mana negeri Paman Sam itu melaporkan sebanyak 336.000 kasus dan juga mengakibatkan kematian sebanyak 9.620 kematian. Kemudian yang kedua adalah di Spanyol, dia menginfeksi sebanyak 131.646 kasus dan angka kematian di situ juga tinggi, di mana sebanyak 12.641. Dan yang ketiga adalah di Italia, di mana kasusnya sebanyak 15.887 kasus. Angka infeksi mencapai 128.948, di mana angka kematian juga tinggi sebanyak 15.887. Ini di dunia. Dan bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Ternyata seperti yang teman-teman tahu, fluktuatif ya angka COVID-19 di berbagai daerah ya. Dan ini saya dapatkan di per tanggal 20 Juni. Yang terkonfirmasi itu sebanyak 43.803 dan yang meninggal sebanyak 2.373, dan ini mungkin akan meningkat sejalan dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap anjuran-anjuran pemerintah untuk menghindari COVID-19. Nah, sebelum kita mengenal tentang meningitis, saya ingin sedikit mereview ulang tentang apa itu meningens. Jadi meningens adalah lapisan pembungkus otak, ya, lapisan pembungkus otak yang terdiri dari 3 lapisan, di mana terdapat yang pertama adalah dura mater, arachnoid, dan juga pia mater. Dura mater ini adalah lapisan yang sangat keras, dia menempel dengan tulang tengkorak dan dia sifatnya sangat kaku dan kuat. Sedangkan di arachnoid di situ mengalir cairan cerebrospinal yang berasal dari ventricle 3, 4 dan juga ventricle lateralis. Dan juga yang terakhir adalah lapisan yang menempel pada otak disebut juga lapisan yang pia mater, di mana dia menempel pada otak dan kemudian sangat tipis sekali. Jadi apa itu meningitis? Meningitis adalah infeksi pada selaput pembungkus yang 3 tadi, di mana biasa mengenai pada ruang subarachnoid atau arachnoid yang pastinya di situ juga ada cairan cerebrospinal yang mengalir. Jadi sudah pasti cairan cerebrospinal juga mengandung infeksi akibat dari infeksi tersebut. Nah, apa sih yang mengakibatkan meningitis itu terjadi? Itu ada 5 ternyata. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah virus, yang ketiga jamur, kemudian parasit dan juga penyakit non-infeksi seperti cedera kepala. Namun yang biasa sering terjadi itu ada 2 yang menyebabkan meningitis adalah bakteri dan virus. Nah, golden standard pada pemeriksaan meningitis itu adalah cairan cerebrospinal yang diambil dari di antara lumbal 4 dan 5. Kenapa diambil di sana? Karena cairan cerebrospinal itu mengalir dari otak dan juga dia bersirkulasi masuk ke dan juga bersirkulasi mengalir juga di tulang belakang.
ya. Kemudian bagaimana sih kita membedakan antara bakteri dengan virus? Di situ bisa kita lihat dari warnanya. Warna cairan cerebrospinal ini berwarna jernih pada CSF yang normal. Kemudian pada bakteri dia berwarna keruh seperti awan. Dan juga pada virus bedanya dia jernih seperti cairan cerebrospinal yang normal. Kemudian pada sel darah putih dia pada bakteri dia mengalami peningkatan yang cukup besar ya. Kemudian di virus meningkat tapi agak cenderung lebih rendah. Kemudian untuk protein pada meningitis bakteri dia meningkat dan pada meningitis virus dia kadang cenderung normal dan kadang-kadang juga meningkat. Kemudian untuk glukosa